Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A dan 7B. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN untuk bab pertama bagian B. Marilah sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini kita berdoa dulu, mohon pada Allah SWT semoga kita dapat menikmati segala hal yang ada di dunia ini dan segera berlalu COVID di Indonesia sehingga kita bisa segera tatap muka. Berdoa mulai. Ya, selesai. Anak-anak, pada kesempatan pertemuan yang berikutnya atau ketiga mungkin ya, yang videonya adalah video keempat dan kelima ini, kita akan bahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang akan dibagi menjadi yang pertama proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua perbedaan rumusan dasar negara di Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nanti kita akan lihat C juga ya. Kita akan mulai dari yang pertama, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau sering dikenal dengan nama Dokuritsu Shunbei Rinkai. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh Indonesia yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat berangkat menuju ke Saigon menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan ya, di Saigon. Dalam pertemuan itu Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Ini foto dari Jenderal Besar Terauchi. Nah, setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 45, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jadi penambahan anggota PPKI yang tadinya 21 menjadi 27 ini berarti menunjukkan bahwa Jepang sudah tidak bisa mencampuri urusan Indonesia lagi. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 45, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Tentunya kalian tahu peristiwa yang berlatar belakang ini, salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Silakan dibuka. Nah, ini bagaimana gambar ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya didampingi oleh Muhammad Hatta dan anggota masyarakat lainnya yang hadir di rumahnya Soekarno. Setelah atau sehari setelah kemerdekaan atau keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus,
PPKI melaksanakan sidang. Ini sidang yang penting sekali dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya ada rumusan Pancasila. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas membantu presiden. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 itulah terdapat yang namanya pembukaan, dan dalam pembukaan alinea keempat itulah tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini sempat mengalami perubahan. Artinya sebelum sidang pagi hari ada perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, latar belakangnya apakah terjadi perubahan sila pertama? Menurut Muhammad Hatta, bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka itu keberatan dengan sila pertama. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kiai Haji Muhammad Hasin, Mr. Kasman Singodimojo, dan Mr. Teoku Muhammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI pertama. Supaya tidak terpecah belah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah tadi sepakat atau bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti rumusan awal dikembalikan ke rumusan awal. Perbedaan rumusan dasar negara di Piagam Jakarta dengan pembukaan dengan demikian adalah seperti berikut ya. Tadi kalau di dalam Piagam Jakarta rumusan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau di rumusan dasar negara yang disahkan ini ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang lainnya sama. Jadi perbedaannya di sila pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu nilai semangat pendiri negara dan komitmen para pendiri negara. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme siapa? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nah, nasionalisme dibedakan menjadi dua. Ini sudah pernah ya disinggung di MPLS. Nasionalisme dalam arti yang sempit yang dikenal dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna bahwa perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah bangsa lain. Contohnya adalah Chauvinisme, sehingga sering dikenal dengan nasionalisme dalam arti sempit adalah Chauvinisme Chauvinisme ini pernah dipraktekkan oleh Hitler di Jerman, kemudian oleh Mussolini dan seterusnya. Mussolini di Italia. Dan nasionalisme dalam arti luas ini ada yang baik atau nasionalisme dalam arti yang positif, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Itulah pengertian nasionalisme baik dalam arti sempit maupun dalam arti
luas. Selanjutnya apa sih patriotisme? Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah airnya. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Nah, apa jiwa dan semangat 45 yang perlu kita teladani sebagai generasi penerus bangsa? Antara lain yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air, dan jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa, dan jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, dan jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Itulah jiwa dan semangat 45 yang perlu diteladani oleh kita. Selanjutnya, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai negara. Apa sih komitmen? Yaitu sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Itu komitmen. Ciri-ciri komitmen pribadi dari para pendiri negara dalam perumusan Pancasila itu antara lain yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4. Pada pasal 1 dikatakan di sana, TAP MPR nomor 18 tadi ya, Pancasila sebagai mana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama ini, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk PPKI dengan Ketua Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Yang kedua, PPKI awalnya beranggotakan 21, kemudian ditambah menjadi 27 dengan tentunya untuk menghilangkan kesan bahwa itu dibentuk oleh Jepang. Tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Dia mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kemudian tanggal berikutnya terjadi sidang PPKI dengan 3 keputusan penting: menetapkan Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan dari sidang PPKI adalah tentang rumusan Pancasila. Ada perbedaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta dengan rumusan yang disahkan. Perbedaannya adalah pada sila pertama. Dan nasionalis, anak-anak yang saya banggakan, kesimpulan berikutnya adalah nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Ini pengertian nasionalis. Yang kedua, ada 2 macam atau jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit yang dikenal dengan sebutan nasionalisme negatif, atau ada yang mengatakan chauvinisme. Ini mengandung arti perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain. Dan nasionalisme dalam arti luas atau nasionalisme yang positif, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa
lain. Kesimpulan yang berikutnya atau ketiga, patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria sendiri kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah airnya. Kemudian komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Ini komitmen kebangsaan tentunya. Yang tadi ada beberapa, silakan dicari. Nah, anak-anak, untuk materi di bab pertama itu secara garis besar sudah aku sampaikan. Materinya sudah saya sampaikan secara garis besar, tinggal kalian membaca ulang atau membaca kembali materi-materi yang sudah diberikan. Selanjutnya kalian kerjakan tugas uji kompetensi bab 1 yang ada di buku interaktif PPKN. Itu ada PR buku interaktif, ini gambarnya seperti itu. Kalian kerjakan pilihan gandanya saja ya. Pilih halamannya antara lain uji kompetensi 1 halaman 7-8, kemudian uji kompetensi 2 halaman 16-18, dan uji kompetensi di penilaian harian halaman 18-21. Silakan dibaca-baca sampai dikerjakan. Waktunya 1 minggu. Bila sudah selesai, salin jawabannya ke link yang disediakan oleh Pak Guru. Linknya nanti itu ada di WA nanti yang saya berikan. Kalian tinggal klik linknya, nanti setelah itu kalian masukkan jawabannya nomor 1A, nomor 2B dan sebagainya. Kalau sudah, kemudian submit atau kirim. Itulah anak-anak materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan walaupun agak cepat dapat bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan bisa konsultasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas yang Pak Guru beri.